himmah fi soal jawab, istima bas sama tujib kalau istima soal jawab, himmah atau satar kuduna tidak fi himmah tafadhal. Soal jawab keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pertanyaan dari pengajaran anak Muhammad Al-Yamin. Tolong disebutkan dengan dalil-dalilnya zikir atau doa sahih saat santri atau santriwati melaksanakan pembukaan salat istiftah. Semoga Allah mudahkan pembangunan masjidnya. Amin. Kulu amin ya jamaah. Bismillah, alhamdulillah. Pembahasan kita pada kesempatan sekarang ini masuk kepada soal jawab yang keempat. Siapa yang ingat permasalahan yang soal jawab pertama tentang apa? Tentang azkar berhubungan dengan azan. Baik lafaz azan yang akan dihafal anak-anak ataupun secara azan normal ataupun rukhsah. Ada tambahan apa? Sallu fi buyutikum dan juga sallu fi rihalikum dan juga azan awal dengan as-salatu khairum minan naum. Kemudian menjawab azan dan juga zikir setelah azan. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua tentang apa? Tentang wudu. Dan di sini telah kita rojehkan bahwa al-basmalah dia termasuk zikir. Datang dari berbagai riwayat. Maka dari zikir yang insya Allah dihafal untuk anak-anak TK diberikan oleh pengajar sebelum wudu itu warid. Dan ini madhab dari banyak para ulama dari mu'asirin seperti fatwa Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Albani dan yang kami dengar juga dari Syekh Mukbil bisa naik kepada derajat yang hasan paling sedikit. Masalah yang ketiga tentang apa? Doa keluar dari rumah. Dan juga doa masuk masjid dan keluar dari masjid. Nah, sekarang kita masuk kepada zikir di dalam sholat. Selesai dari keluar dari masjid, ataupun masuk masjid, ataupun keluar dari rumah. Sekarang kita masuk kepada permasalahan zikir fi dakhil sholat. Di dalam sholat. Untuk pertanyaan pagi ini, doa iftitah as-sholat. Maka ketahuilah ya ibadallah, doa iftitah as-sholat telah banyak periwayatan yang sahih. Bukan hanya satu, dua. Bahkan ada banyak. Maka kami akan memberikan dari hadis-hadis yang sahih yang lafadznya jelas. Pertama, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali ibn Abi Thalib. Dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu kana idza qama ila shalah qala wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa fi riwayah, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim karena tadi hadisnya hadis Muslim. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza istaftaha shalah kabbara tsumma qala wajhtu wajhiya wa qala wa ana awalul muslimin. Ini riwayat yang terakhir kami nukilkan sangat penting. Pertama,
dengan adanya lafaz idza staftaha shalah kabbara tsumma qala wajhtu wajhiya. Ini jelas sekali bahwa doa ini doa istiftah. Sehingga kami nukilkan dari riwayat Muslim riwayat ini. Dan yang kedua, jika kita rujuk kepada Sahih Muslim, doa ini bisa jadi panjang. Namun di riwayat ini disebutkan sampai kepada wa ana awalul muslimin. Maka hanya ini saja doa. Oleh sebab itu kami menginginkan kepada para santri-santriwati yang belajar di sini menghafal azkar dan kepada para pengajar juga mengajarinya. Pertama di antaranya hadis Ali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, sebelum membaca Al-Fatihah, maka membaca ini. Wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Qad hafidtu maula? Baik. Hadal hadis al-awwal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan di riwayat jelas disebutkan idza staftaha as-shalah kabbara tsumma qala wajhtu wajhiya sampai kepada wa ana awalul muslimin. Ini hadis yang pertama dihafal. Kemudian ada sigah hadis yang kedua. Hadis yang kedua lebih sahih dari segi kedudukan muttafaqun alaih. Dan lafadznya pun masyhur karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbir wa bainal qiraah iskatatan qala ahsibuhu qala hunayatan wa qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah iskatuk baina takbir wal qiraah ma taqulu. Hadis ini jelas pendalilannya dari Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah sangat mencintai ilmu dan dia terus-menerus mulazamah bersama Nabi. Maka di saat dilihat oleh Abu Hurairah setelah takbir Nabi Allahu Akbar, yaskutu, dia diam. Di riwayat dia sebutkan hunayatan, makna hunayatan i'rabnya tentu hal, dia mansub. Hunayatan maknanya dalam waktu yang tidak begitu panjang dan tidak begitu cepat. Agak sedang Nabi diam. Nah, diamnya di sini ada apa? Maka Abu Hurairah yang mencintai ilmu, dia langsung bertanya kepada Nabi, bi abi wa ummi. Maka kalimat bi abi wa ummi, kalimat kecintaan kepada Nabi, takdirnya afdika bi abi wa ummi. Aku taruhkan bapakku dan ibuku untuk kamu. Maknanya di lughatil Arabiyah itu adalah ungkapan rasa cinta dan pembelaan. Maka bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuk baina takbir wal qiraah ma taqulu. Diamnya kamu di saat takbir dan qiraah Al-Fatihah, apa yang kau baca? Maka inilah kecerdasan dari Abu Hurairah yang darinya kita sekarang mendapatkan ilmu membaca doa istiftah, sehingga di saat kita membaca doa istiftah, Abu Hurairah mendapatkan pahala sesuai dengan hadis yang muttafaqun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari Masmuh Uqbah Ibnu Amir, man dalla ala khairin kafa'ilih. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia seakan-akan melaksanakannya. Maka Abu Hurairah sekarang menunggu di kuburnya di alamil barzah, dia mendapatkan pahala. Di saat kita mempelajari sekarang hadis ini dan mengamalkannya, mandala ala khairin kafa'ilih. Karena Abu Hurairah menunjukkan kepada kebaikan, dia bertanya kepada Nabi, seakan-akan dia yang melaksanakan sholat. Berapa banyak pahala? Maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam belajar dan dalam berdakwah, karena apa yang kalian ajarkan dan dakwahkan diikuti oleh murid-murid ataupun oleh anak-anak di next generation kita meninggal, maka akan terus mengalir pahala kepada kita. Maka dikatakan aqul,
Aku berkata, ini doanya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa salji wal baradi. Hafitum. Baik. Insyaallah ba'da zuhur aidar street. Baik. Al-usul as-salasah. Salasatul usul. Insyaallah tasmi hadal hadis. Oke. Baik. Tasmi hadisain atau hadis wahid? La, hadis awalan Muslim. Ba'da hada hadis yani Yaumul Itsnain hadis Abi Hurairah. Dikait tahfad. Baik, itafaqna. Bisa hafal nanti zuhur. Alladzi la yahfad asal liman asal. Baik, itu sekarang dua sigoh. Sigoh yang ketiga masih ada. Haddatsani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf qala sa'altu Aisyah ummul mukminin, bahwa Abu Salamah ma'ruf dia min asbatinas dari Abi Hurairah menanyakan kepada Aisyah istri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha bi aisya'in kana Nabi sallallahu wa alaihi wa ala alihi wasallam yuftatihu salatahu. Nah, ini jelas dapatnya. Berarti sekarang yang ketiga pun jelas. Dikatakan kata Abu Salamah, bagaimana Nabi dulu membuka salatnya setelah takbir Allahu Akbar. Maka dijawab, namun di sini persaksian Aisyah di saat Nabi salat malam. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa Aisyah mengatakan dengan tambahan di saat Nabi salat malam dia membaca ini? Kenapa? Karena Nabi di rumah dan apa? Dan Aisyah tidak ikut salat berjamaah di samping Nabi, iya apa tidak? Dia di belakang kalau ikut di rumahnya. Maka di sini dia mengatakan Nabi membaca ini dia dapati karena dia di rumahnya di waktu salat malam. Maka dari sini pun menjadi pendalilan bagi kita bisa dipakai pada salat malam dan bisa dipakai di saat salat berjamaah. Nah, atau tidak menafikan karena Aisyah istri Nabi tidak ikut di shaf yang pertama di belakang Nabi jejer dengan Abu Bakar atau Umar. Tidak. Ya apa tidak? Ngantuk. Maka lafaz yuftatihu salatahu idza qama minal lail ini bukan pengkhususan baca di malam hari saja. Bisa jadi di waktu salat khamsa salawat. Karena yang menjadi poin Aisyah mempersaksikan mendengar di saat salat malam maknanya tidak menafikan hanya untuk salat malam saja. Mengkhususkan salat malam tidak. Tetapi bisa jadi untuk salat berjamaah karena Aisyah tidak ikut di shaf yang pertama, maka dia mempersaksikan di saat malam saja. Maka dijawab, idza qama minal lail qalat, kana idza qama minal lail iftataha salatahu. Maka sekarang ini lafaz yang ketiga, dihafal juga tapi tidak nanti siang. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limahtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Bisa dihafal? Itu di Sahih Muslim. Maka hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Aisyah di Sahih Muslim. Dan lafaz yang keempat masih ada juga. Dihafal lagi. Yang mana diriwayatkan oleh Zuhair ibnu Harb. Haddatsana Affan, haddatsana Hammad, akhbarahu Qatadah wa Thabit wa Humaid an Anas. Maka riwayatnya dari Anas ibnu Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ana rajulan ja'a fadakhala shaffa wa qad hafazahu an-nasu. Bahwa datang seseorang masuk kepada shaf di saat Nabi
takbir. Maka dia pun takbir Allahu Akbar. Kemudian dia hafazahun nas, membuat kaget manusia. Karena apa? Karena dia berkata sesuatu. Di saat Allahu Akbar takbir berkata sesuatu. Yang mana lafaz ini didengar oleh semua di jamaah. Dikatakan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, di saat selesai Nabi dari salatnya, qala ayyukum al-mutakallimu bil kalimat fa'aramal qaumu. Siapa tadi yang baca di saat kita tadi memulai salat Allahu Akbar, kemudian dia berkata Allahu Akbar dan berkata alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa? Fa'arramal qaum. Apa makna arramal qaum? Maknanya semuanya diam. Seluruh kaum diam. Diulangi lagi oleh Nabi, takut. Takut diiqab oleh Nabi karena memang dari segi kesalahan salah. Kenapa dia menyebutkannya dengan jahar? Dia masuk Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Seperti itu didengar oleh Nabi. Diulangi lagi, ayyukum al-mutakallimu biha. Fa'arama al-qaum. Semuanya diam. Kemudian dikatakan lagi, ayyukum al-mutakallimu biha fa innahu lam yaqul ba'san. Ditambah lagi dengan lafaz fa innahu lam yaqul ba'san. Siapa tadi yang berbicara? Karena pembicaraan itu tidak apa-apa. Nah, baru ngaku. Faqala rajul, maka berkatalah orang ini. Jitu. Waqad hafazani nafsu faqultuha. Maka aku ya Rasulullah. Aku masuk kepada shaf, kemudian tidak tahu aku tiba-tiba mengeluarkan ucapan ini. Faqultuha. Serentak aku masuk ke shaf Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Seperti itu kata sahabat. Qad hafazani an-nafsu. Faqultuha, maka aku menyebutkannya tanpa aku sadari ya Rasulullah. Faqala laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Maka aku melihat waktu salat tadi kamu mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, maka 12 malaikat berputar-putar. Semuanya ingin mengambil kalimat itu, mengangkat kepada Allah karena al-kalimu thayyibu yarfa'uhu ilallah, dan adkar yang baik diangkat kepada Allah, maka para malaikat yabtadirun ayyuhum yarfa'uha. Siapa dari mereka yang akan membawa ini kepada Allah Jalla wa Ala, menandakan kalimat ini baik. Maka wajhu dalalah di dalam hadis ini apa? Nabi di sini hanya mengatakan siapa tadi yang baca di saat bertakbir. Pertama tidak ada yang mengaku fa'arramal qaum. Setelah dikatakan la ba's, ucapan ini tidak apa-apa, tidak ada iqab. Baru aku ya Rasulullah fa hafazani nafsu. Tidak tahu bagaimana aku menyebutkannya tanpa sadar. Faqultuha, dan aku menyebutkannya dan engkau dengar. Maka Nabi menanyakan karena kalimat ini agung. 12 malaikat berburu-buru. Siapa yang ingin menyampaikan, mengangkat ucapan ini? Maka mana wajah pendalilan? Di sini tidak tegas disebutkan bahwa ini adalah doa istiftah. Maka di sini kembali kepada tafsir dari para ulama dan juga dari riwayat-riwayat yang lain. Maka kami dapati di Sahih Ibnu Khuzaimah. Maka kenapa tadi saya menyebutkan sanad? Tujuannya untuk itu. Lihat, sanadnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah hampir sama dengan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sunannya dengan sanad haddatsana Abu Musa Muhammad al-Musanna, haddatsani Abdus Samad, haddatsana Hammam, haddatsana Qatadah an Anas. Wa tahbir sanad. Haddatsana Muhammad ibnu Abi Sofwan as-Saqafi. Amba'ana Bahaz yakni Ibnu Asad, haddatsana Hamad ibnu Salamah,
akhbarana Thabit wa Qatadah wa Anas. Berarti madarul hadis dari siapa? Thabit wa Qatadah wa Anas. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zuhair ibnu Harb, haddatsana Affan, haddatsana Hammad, akhbarana Qatadah wa Thabit wa Humaid, ditambah Humaid. Man Humaid huna? Humaid at-Tawil min asbatinas, dari Anas juga. Maka di sini sanadnya bertumpu dengan Imam Muslim kepada Hammad ibnu Salamah. Di dalam Sunan Ibnu Huzaimah pun dari Hammad ibnu Salamah, akhbarana Thabit wa Qatadah an Anas. Tidak disebutkan Humaid. Alhasil sanad Ibnu Huzaimah dengan Imam Muslim sama, bertemu dengan Hammad ibnu Salamah. Menandakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah pun sahih. Kenapa saya mengambil ini? Karena lafadznya ada tambahan. Disebutkan anna rajulan jaa wa qad hafazahu an-nas. Faqala Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini dia syahidnya, dia mengatakan Allahu akbar. Maka setelah Allahu akbar diam semua, dia membaca ucapan yang didengar oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ayyukum al-mutakallim bil kalimat fa arramal qaum. Faqala ayyukum al-mutakallim bil kalimat fa innahu lam yaqul ba'san. Faqala rajul ana ya Rasulullah ji'tu wa qad hafazani nafsu faqultuhunna. Faqala laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Di sini di riwayat Sunan Ibnu Huzaimah ada tambahan menyebutkan dia Allahu Akbar, kemudian menyebut Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, dan dibabkan oleh Ibnu Huzaimah. Dan ini penting, Imam Ibnu Huzaimah termasuk dari penulis kitab yang sangat diqqah di dalam babnya, dan dia adalah gurunya Imam Ibnu Hibban. Maka diambil ilmunya oleh Imam Ibnu Hibban. Di dalam Sahih Ibnu Hibban pun sangat diqqah dari babnya. Ini menandakan kefakihan mereka. Maka berkata Imam Ibnu Huzaimah, babu ibahatud du'a ba'da takbir wa qabla al-qira'ah bi ghairi ma dzakarna fi khabar Ali ibn Abi Thalib. Ini adalah zikir yang bisa dipakai juga di dalam istiftah ghaira ma dzakarna fi khabar Ali ibn Abi Thalib, selain yang kita sebutkan tadi dari Ali. Hadis Ali apa? Wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Maka ini istinbatnya Imam Ibnu Huzaimah di dalam babnya, bahwa hadis ini juga dari rajulun yang masuk yukabbir Allahu Akbar, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Maka disebutkan oleh Ibnu Huzaimah, ini juga doa setelah takbir, istiftah yani. Wa dalil ala anna hadzal ikhtilaf fil iftitah min jihati ikhtilaf al-mubah. Jaizun lil musalli an yaftatiha bi kulli ma thabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu iftataha shalah bihi ba'da takbir min hamd wa thana 'ala Allah jalla wa ala wa du'a mimma huwa fil Qur'an wa mimma laysa fil Qur'an min ad-du'a. Ini juga faidah. Dan ini yang kita berjalan padanya. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Huzaimah bahwa hadis-hadis yang ada tentang ini, sekarang udah masuk berapa hadis? 4 hadis. Ya apa tidak? Hadis Ali, hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah, dan yang terakhir hadis Anas. Semuanya sahih, antara Sahih Muslim dengan muttafaq alaih. Nah, maka berkata Imam Ibnu Huzaimah bahwa ikhtilaf yang ada tadi sampai 4 itu ikhtilaf yang mubah. Maknanya bisa antum pergunakan hadis muttafaqun alaih, ataupun setelah sholat sepekan iftitahnya dengan itu, di pekan yang kedua menggunakan hadis Ali, di pekan yang ketiga menggunakan hadis Aisyah, di pekan yang keempat menggunakan hadis yang paling mudah ini. Maka ini pun hadis yang sahih.
Berarti berapa kali sekarang? 5. 4 lafaz. Kita masuk ke lafaz yang kelima. Ditasmi' lagi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Dari Abdullah bin Umar. Dan kami sebutkan sanadnya, berarti ada sesuatu. Haddatsana Zuhair bin Harb, haddatsana Ismail bin Ulayyah, akhbarani Al-Hajjaj ibnu Abi Utsman, an Abi Zubair, an Aun ibn Abdullah ibn Utbah, an ibn Umar. Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idh qala rajulun minal qaum, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil qail kalimata kada wa kada. Qala rajulun minal qaum, ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha. Futihat laha abwabus sama. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dalik. Maka ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i pun meriwayatkan hadis ini di dalam sunannya. Dan apa yang dia buat di dalam babnya, al-qaulul ladzi yuftatahu bihi shalah. Maka Imam An-Nasa'i mengeluarkan dengan sanad Imam Muslim dengan bab merupakan kepakihannya dia, bab ucapan yang disunahkan di saat membuka as-shalah. Dan begitu pun Abu Awanah mengeluarkannya di dalam kitabnya Al-Mustakhraj dengan ucapan bab ma yuqalu fi as-saktah di takbirati al-iftitah wal qiraah wa dalil ala anna jami'a ma baina fi hadzal bab min al-qaul ala al-ibahah wa kadhalika al-isti'adah wa anna hadhihi as-saktah fi raq'ah al-ula duna sairiha. Maka ini faedah dari Abu Awanah sama dengan Imam An-Nasa'i beristinbat bahwa lafaz ini lafaz istiftah di dalam salat dan ikhtilaf yang ada, ikhtilaf yang mubah. Diperbolehkan untuk melaksanakannya dengan berbagai lafaz. Dan juga doa istiftah ini kata Syekh, dan ini faedah juga, hanya di rakaatil ula saja. Maka di rakaah atsaniyah tidak diam dan membaca yang lain. Berarti sudah berapa hadis? 5 hadis. Masih ada waktu? Masuk kepada hadis yang ke-6. Gimana? Kita sebutkan semuanya. Sampai 100 juga. Sekarang sudah 43. Siap? Dihafal semuanya? Ini yang sahih-sahih saja yang kita berikan. Sudah 5 lafaz. Sekarang lafaz yang ke-6. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Kita sebutkan sanadnya juga. Haddatsana Muhammad bin Rafi', haddatsana Zaid bin Al-Hubbab, akhbarani Muawiyah bin Shalih, akhbarani Azhar bin Sa'id Al-Harrazi, an Asim bin Humaid, qala sa'altu Aisyah, bi ayyi shay'in kana yaftatihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamal lail. Di sini lafadznya jelas bagaimana membuka di saat salat lain. Karena memang Aisyah perempuan dan duduk bersama Nabi di malam-malamnya. Maka dia mengetahui bacaan salat malam. Bukan bacaan Nabi di saat salat berjamaah. Laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak. Maka dipuji oleh Aisyah radhiyallahu anha atas Asim ibnu Humaid yang mana dia menanyakan perkara yang orang lain, para tabi'i tidak menanyakan tentang permasalahan ini. Karena idza qama, maka dulu Nabi jika bangun di malamnya, kabbara asran. Lihat, kabbara asran apa maknanya? Bertakbir 10 kali. Wa hamidallah asran. Dan memuji Allah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa sabbaha asran. Dan bertasbih 10 kali. Wa halala asran. Apa makna halala? La ilaha illallah 10 kali. Wastaghfara asran. Wastaghfara lafaznya astagfirullah, astagfirullah asran. Apa saja tadi? Kabbara asran, hamada asran, sabaha asran, halala
asron wastaghfara asron. 10 berarti 50 nih. Ya kan? Wa qala, tambah lagi doa. Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ini dia tambahannya. Wa yata'awadu min dzikil maqam yaumal qiyamah. Qala Abu Dawud rawahu Khalid ibn Ma'dan atau Ma'dan an Rabi'ah al-Jarasi an Aisyah nahwahu. Maka Imam Abi Dawud memberikan faedah jalan yang kedua. Maka mahalu hadal hadis. Hadal hadis, jalan yang pertama yang kami sebutkan tadi di Sunan Abi Dawud dari jalan Azhar ibnu Sa'id al-Harrazi dari Harraz an Asim ibni Humaid sa'altu Aisyah, sanadnya dhaif karena Azhar ibnu Sa'id rawa anhu jamaah dan disebutkan oleh Ibnu Sa'ad kana qalil hadits dan dia walam yuwathiqhu mu'tabar, tidak ditausiq kecuali orang-orang yang mutasahil seperti Ibnu Hibban dan yang lainnya. Maka dari sini sanadnya dhaif dikarenakan Azhar ibnu Sa'id al-Harrazi majhulul hal. Tetapi mendapatkan mutaba'ah. Mana mutaba'ahnya? Oleh Imam Abi Dawud disebutkan di dalam sunannya mu'allaq. Nah, di sini kita faedah juga tadi belajar hadis mu'allaq. Di sini mu'allaq. Qala Abu Dawud dengan sigatul jazm wa rawahu Khalid ibn Ma'dan. Apakah mendengar Abu Dawud dari Khalid ibn Ma'dan? Tidak. Disebutkan oleh Abu Dawud mu'allaq di sahihnya, di sunannya rawahu dengan sigatul jazm. Khalid ibn Ma'dan an Rabi'ah al-Jurasi an Aisyah. Berarti di sini sanadnya mu'allaq, kita katakan sesuai dengan ilmu mustalah yang kita pelajari, mu'allaqnya dari mana? Dari qaul mu'allif kepada sanad. Meskipun bisa jadi di sini mu'dal. Ada dua sanad yang terputus. Seperti di Sahih Al-Bukhari yudkar Ibnu Abbas. Dia tidak pernah mendengar dari Ibnu Abbas, berarti mu'dal juga. Naam. Bisa jadi antara mu'dal dengan mu'allaq sama di saat disebutkan dari rawi hadits kepada sahabat atau tabi'in, maka mu'dal masuk dengan mu'allaq. Namun mu'allaq kelebihannya berbeda dengan mu'dal, dia disebutkan di awal sanad. Maka di sini disebutkan oleh Abu Dawud rawahu Khalid bin Ma'dan an Rabi'ah al-Jurasi an Aisyah nahwahu. Ini ucapan Imam Abu Dawud mu'allaqan. Maka hadis ini telah sambung dari jalan hadatsana Yazid akhbarana al-Asba'u an Thawr ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan. Hadatsani Rabi'ah al-Jarasi qala sa'altu Aisyah faqultu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qama min al-lail wa bima kana yustaftahu qalat kana yukabbiru asran wa yusabbihu asran wa yuhallilu asran wa yastaghfiru asran wa yaqul Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiki yaumal hisab asron. Maka sanadnya di sini wallahu a'lam kullu rijalihi thiqat kecuali Asba'. Maka dia dari rijal Sunan telah ditausiq oleh Ibnu Ma'in dan Abu Dawud dan Daruqutni. Dan berkata Abu Hatim la ba'sa bihi. Maka bisa jadi hadis ini menjadi hasan dikarenakan asbu tadi. Dan di sini lebih baik sanadnya daripada sanad yang pertama. Alhasil dari sanad yang pertama dan kedua yang ada di Sunan Abi Dawud, lafadznya sama, bisa saling naik kepada derajat hasan li ghairi. Dan yang hasan ditambah dhaif menjadi jayyid. Maka inilah dari 6 azkar yang kita pelajari dan sanad-sanadnya sahih. Maka silahkan kepada ikhwanuna untuk menghafal semuanya. Ditasmi mulai dari hadis yang paling sahih atau yang paling mudah. Nanti duhur terserah mau menghafal hadis Abi Hurairah Allahumma ba'id baini, ataupun hadis Ali wajhtu wajhiya lilladzi, ataupun hadis-hadis yang lain, atau bahkan hadis nama qala rajul Allahu akbar alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih
itu lebih paling gampang. Boleh juga. Yang penting setiap orang menghafal sampai 6 ini, nanti dia melaksanakannya. Dan ini mendapatkan keutamaan menghidupkan sunnah yang termatikan. Maka kita sebagai ahli sunnah hanya sekedar label saja tidak. Sama kala Syekh Mukbil ahli sunnah salafiyah bukan bagaikan jubah saja. Kapan kita butuh anak salafi pakai jubah salafi. Di saat nongkrong dengan dai-dai melempem, dai roja, sururi, jemaah tabligh dan sebagainya, kita pakai pakaian seperti mereka. Tidak. Tapi jubah salafi itu adalah menghidupkan sunnah. Setelah kita mengetahui 6 riwayat, lafaz-lafaznya kami sebutkan tadi, dan para istimbat al-ulama, berarti ada 6, maka dihafal semuanya, dipergunakan pekan ini sepekan baca hadis Ali, baca hadis Abi Hurairah, baca hadis Aisyah, dan yang lainnya. Fahim? Hidupkan sunnah. Awas, saya sangat mewanti-wanti, hidupkan sunnah yang kita pelajari. Sunnah di sini alhamdulillah bisa dilaksanakan. Mulai sunnah menggunakan sandal, silahkan sholat kalian pakai sandal. Apalagi sekarang musim hujan sudah reda, sehingga jalan-jalan kering, pakailah sandal kalian dari rumah, kemudian digosokkan, dilihat, kemudian sholat. Maka kalian mendapatkan pahala yang besar. Siapa yang ingat pahala yang besar? Banyak. Apa keutamanya? Satu aja. Baik, haliful Yahud dalam itu. Secara umum apa? Menghidupkan sunnah yang dimatikan. Mendapatkan pahala bagaikan 50 orang. Hadis datang dari berbagai sahabat. Dari Ibnu Abbas, dari Anas, dan yang lainnya. Berkata Rasulullah SAW, saya tilakum ayamus sabr. Al-qabid ala dinih kal-qabid anil jamrah. Waladi ya'mal bihadihi sunnah kama ya'mal bihamsina minkum. Maka para sahabat berkata, apakah dari kami ya Rasulullah? Naam. Sebagian seperti itu. Maknanya tidak seperti sahabat yang rajih, tetapi maknanya 50 orang dari manusia yang ada di zaman mereka. Di zaman kita, kalau kita sekarang melaksanakan. Maka keutamaannya di hadis ini yang kami sebutkan, akan datang suatu zaman yang melaksanakan sunnah itu bagaikan guroba, bagaikan orang asing. Yang jadi masalah asing pada agamanya. Maka dihidupkan sunnah, seakan-akan orang yang menghidupkan sunnah ini memegang bara api. Jika dilaksanakan sunnah, tangannya terbakar. Namun jika ditinggalkan karena panas, banyak ejekan dan sebagainya, dia akan menghilangkan agamanya. Maka sunnah akan termatikan juga. Dia menghafal hadis tetapi tidak diamalkan. Maka pada zaman itu al-qabid alal jamrah, al-qabid ala sunnah, al-qabid alal jamrah, orang yang memegang sunnah, menghidupkan sunnah bagaikan memegang batu bara. Maka disebutkan oleh Nabi, mereka mendapatkan pahala satu amalan seakan-akan 50 orang. Idan anta ya Hudzaifah tusalli bini alik ka'annak ta'mal khamsin nafar. Paham? Jadi itu keutamaannya. Apalagi keutamaannya? Yang bersifat umum. Fatuba lil ghuraba. Ini juga disebutkan di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Apa lafadznya? Bahwa agama Islam itu datang dalam keadaan gharib. Fasayaudu ghariba. Fatuba lil ghuraba. Bahwa Islam itu datang dalam keadaan terasing. Di saat Nabi datang membawa Islam terasing di zaman jahiliyah. Mending terasingnya pada saat itu. Karena Islam datang dari zaman jahiliyah pada saat itu. Namun yang jadi masalah, fasayaudu ghuraba, dan akan menjadi asing. Asing di antara apa? Kaum muslimin. Ini yang menjadi permasalahan sekarang. Terasing di antara kaum muslimin. Karena apa? Karena kebodohan kaum muslimin kepada ilmu. Fatuba lil ghuraba. Makna tuba adalah kebaikan yang besar untuk orang-orang yang ghuraba. Sering kita bangga, we are ghuraba, we are stranger. Kita ini ghuraba. Membuat profil-profil di YouTube, di apa namanya, al-ghuraba, al-ghuraba. Menghidupkan sunnah, tidak mau. Tidak mau terasing. Maka kita tidak hanya menggunakan label-label, kita bangga menjadi ghuraba, kita para salafi, sunni,
tapi tidak mau menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah, itu hanya banyak bacot. Kita tidak banyak bacot. Paham? Kita tidak pembacot. Kita melaksanakan sunnah sesuai apa yang kita pelajari, dan juga banyak keutamaan. Yang terakhir apa? Anggap saja ini yang terakhir, banyak. Di dalam ayat Al-Quran, min asbabil mahabbah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya gara-gara menghidupkan sunnah. Maka hidupkan sunnah, sholat dengan sandal. Banyak sunnah-sunnah, tidak mesti sholat pakai sandal saja. Juga melaksanakan takbir 3 kali, menjaharkan setelah salam. Dan juga melaksanakan sunnah yang dimatikan apa di Sumatera ini. Sholat 2 rakaat sebelum maghrib, dan juga apa? Adzan awal. Mereka mengganti dengan Quran. Nikmah. Wallahi nikmah di ma'had ini. Maka kenapa tadi saya memukul santri yang tidak adzan awal? Juga karena menghidupkan sunnah itu. Agar tidak lalai. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta